minum sendiri. Sakit sekali perutku nih. Sakit sekali perutku ya. Siapa? Biar saya. Boleh Di mana kita? nanti ke rumahnya Sapsa dari situ yang bisa mas jam 13.51. Mau kemana? Jam? Enggak boleh. Jam apa? Ini universitas kedua, belum selesai kita punya tugas. Kau sudah mau ibadah, lebih penting ibadah. Lebih penting Alif ya bisa saya skip. Usah, sekali saya juga. Usah. Alif, boleh begitu. Itu harus menghargai perbedaan agama yang ada di lingkungan kita. Kenapa nggak boleh pergi ibadah? Coba dilarang kau pergi ibadah di Tuhan. Kau marah tidak? Sudah, coba kau sendiri nggak bisa sama saja kerja. Kita lagi. Kau ibadah saja. Lagi pula sudah mau selesai. Sorry. Aman, oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang toh, kirim saya sama saya terus itu laporannya. Oke, hijau ibadah. Itu dulu. Dadah. Bagian pertama dalam film ini mengajarkan atau mempertegas bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya di sila pertama, dalam menganut kepercayaan masing-masing dan saling menghargai hak setiap warga dalam menjalankannya, sehingga dapat terwujudnya persatuan Indonesia dalam keberagaman agama yang ada. Patut. Jadi kan saya disuruhnya dosen buat absen dengan kumpul tugas. Jadi bantu saya dulu ya. Oh iya, jadi mulai dari mana kita kumpul tugas dan absennya? Tapi ada satu orang yang saya tidak suka, soalnya dia jarang bertugas saya. Dia tahu saja dikumpul di tugas dengan di absen. Juan tidak boleh begitu. Kau jadi ketua kelas itu harus bersikap adil, jangan bawa salah pribadi. Dan semua anggota kelas itu tanggung jawabnya juga. Iya, walaupun kita punya wewenang, tapi kita tidak boleh semena-mena karena kita dipilih oleh mereka dan diberi kepercayaan untuk mengurus kelas ini. Oke, sorry. Bisa punya masalah dengan dia saya selesaikan sendiri. Jadi sekarang tolong kumpul juga semuanya, tugas dengan absen. Sila kedua mengajarkan kita bagaimana menjadi warga negara yang baik, yaitu dengan mempunyai sikap adil dan beradab sehingga kita menjadi warga negara yang bisa menjalankan tugas ataupun wewenang dengan baik. Karena tertanamnya nilai-nilai dari sila kedua ini menjadikan sumber daya manusia dapat meningkat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Kenapa kau? Oh, di pusat di kampus sebelah, kayak baru balik tawuran itu. Mana pikiran kita balas? Mario, yang mana? Mau kemana kamu ini? Kita orang mau pergi ke sana. Apa tadi mau dipukul dia? Iya, betul saja tadi mau pukul. Tidak boleh berkelahi. Stop, sini dulu. Kenapa harus diselesaikan dengan berkelahi? Bisa dibicarakan baik-baik. Nanti kamu juga yang menyesal. Kita sebagai warga yang berbangsa mempunyai peranan penting dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara, kita
kita semua bersaudara dalam satu darah, yaitu darah Indonesia, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Maka dari itu, perpecahan di antara warga negara adalah hal yang dapat melanggar sila ketiga Pancasila. Maka dari itu, kita sebagai pelaku pelaksana nilai atau sila Pancasila harus berperan dalam menghindari hal itu. Seperti contoh kecilnya dari bagian film 3 tadi, dengan mengingatkan sesama teman ataupun orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan perpecahan antara warga negara. Dengan ini, kita secara tidak langsung telah melaksanakan tugas kita sebagai warga negara yang baik. Dimana kita bicarakan tentang saya itu ketua kelas dan ada kita punya ketua kelas di kelas ini. Jadi menurut kamu kan saya mencalonkan kau, memang menurut kamu kalau tidak kau sama mencalonkan. Juga mencalonkan, juga tidak ada. Perkejuan sih, soalnya juga tuh orang yang bertanggung jawab. Saya juga dia pintar banget anak kelas. Kalau pribadi saya punya jual sih. Kalau dari saya lebih pilih Juan juga daripada kau. Soalnya Juan itu selain yang dibilang orang yang bertanggung jawab, dia cepat tanggap juga. Terus dia lebih cepat akrab dan sama kita orang daripada kau. Makanya saya lebih pilih Juan. Apa ya? Oke, karena kita banyak pendapat, jadi lebih baik kita voting saja supaya jelas siapa yang terpilih kan, supaya ada semua juga. Karena voting kan adil. Gimana, setuju tidak? Setuju. Bisa ya, boleh? Boleh. Bagian 4 sendiri adalah salah satu contoh atau ilustrasi bagaimana demokrasi ataupun keadilan dalam mengambil keputusan yang bersifat untuk banyak orang. Karena kita sebagai demokrasi, setiap warga mempunyai hak dan pendapat masing-masing, sehingga kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya dan tidak membeda-bedakan setiap pendapat orang. Dan setiap pendapat orang harus didengar dan didiskusikan sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang lebih baik, sehingga dapat terciptanya keadilan dan persatuan rakyat Indonesia. Astaga, Rangas Mansa. Di mana? Situ. Orang di bawah. Sini, dulu dulu. Iya guys, kan kemarin saya habis dari luar kota. Jadi saya bawa beberapa oleh-oleh. Kau ada oleh? Ya. Taruh sini sini. Oke. Oke. Ini boleh saya minta. Terus kau, ingat iPhone saja, tidak usah Android. Tidak usah kau, gunakan iPhone saja. Sudahlah, terus kau, taruh saja. Kita orang yang makan. Namun begitu Alif, cuma karena dia HP-nya Android, bukan berarti itu tidak
Iya, kalau kau makan makan dulu. Mau HP-nya apa, sukunya apa. Kalau kau dapat juga oleh-oleh, dia juga harus dapat. Dan kalau dia tidak dapat, artinya kau juga tidak dapat. Sorry Senja, saya minta maaf ya. Ya Alif, bilang apa? Lain Jangan kali nanti gitu lagi ya. kita bagi-bagi adik ini. Oke. Makan Kita aja. mau makan sekarang. Iya. Bisa kita makan rame-rame. Oke. Bagian terakhir dari 5 dasar atau sila kelima mengilustrasikan bagaimana begitu banyak keberagaman dan latar belakang di negara Indonesia. Dan hal itu tidak dapat membuat keadilan di Indonesia juga beragam sesuai dengan keberagaman masing-masing. Namun, kita seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Kesimpulan dari film pendek berjudul 5 Dasar adalah menggambarkan bagaimana sila-sila atau nilai-nilai Pancasila berlaku terhadap kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bertanah air. Kita sebagai negara yang mempunyai dasar negara dan pandangan hidup dalam berbangsa, tentu saja harus berpatok pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kita warga negara Indonesia bisa maju bersama. Tantangan terbesar dalam berbangsa saat ini adalah kemajuan perkembangan era globalisasi yang sangat pesat. Jika kita sebagai warga negara Indonesia tidak berpegang teguh pada dasar atau ideologi negara kita, yaitu Pancasila, maka nilai-nilai dan pandangan hidup dalam berbangsa akan hilang dan tergantikan oleh paham-paham dari negara luar, sehingga negara atau bahkan kita sendiri sebagai warga negara akan kehilangan identitas kita sebagai negara Indonesia. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Muhammad Hatta.